Teman-teman, pagi ini kita ketemu dengan salah satu orang partai, dan dia termasuk dari kelompok anak muda yang meskipun masih muda tapi sudah mengambil pilihan politik, dan tentu ini hal yang didambakan juga banyak pemuda yang lain. Siang ini kita ketemu Mas Roy Nusantara. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Wah, sehat, Mas. Wah, alhamdulillah. Ini pasti menyempatkan diri. Saya mengganggu kesibukan jenengan. Boten. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu, Mas. Oke. Jadi kita kan usai pilpres nih, dan pemilu juga pilkada. Sebagai seorang anak muda, yang saya pengen tahu apa pandangan Mas Roy kaitannya dengan demokrasi yang sekarang ini berkaitan dengan anak muda, begitu. Sebenarnya sederhana, demokrasi itu kan dari oleh untuk kita. Dan semua aspek masuk. Dari yang tua, perempuan maupun anak muda akan masuk ke ranah itu. Nah, persoalannya apakah demokrasi ini masuk ke demokrasi Pancasila? Apakah demokrasi liberal? Nah, ini yang terus menjadi diskursus yang ada di tingkat masyarakat. Tentunya kalangan-kalangan muda pun hari ini lihatnya akan berbeda. Demokrasi hari ini dengan demokrasi yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Apa yang membuat secara faktual demokrasi sekarang berbeda dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa? Yang pertama, ketidakmampuan membaca daripada situasi yang ada. Ya, hari ini kita sangat menikmati dengan teknologi yang ada. Pun bacaannya akan berbeda jadinya. Oke. Ya. Kurikulum terkait itu pun juga sangat berkurang. Kurikulum dalam arti ini kurikulum pendidikan formal, pendidikan politik, ya, atau tentunya di pendidikan politik. Karena cita-cita bangsa itu yang paling dominan ada di partai politik. Artinya menurut pengamatan Mas Roy, apakah banyak partai tidak melakukan ini ke kader, ke simpatisan, bahkan ke jajaran struktural di masing-masing partai? Kalau saya lebih lihat kan di PDI Perjuangannya ya. Dengan PDI mendapat isu, ini sudah membuktikan bahwa PDI Perjuangan ya sudah sangat modern sekali. Ya, memang berharap ke depannya ini menjadi partai pelopor. Dengan cara ini, tentu dibicara dengan struktur yang ada, kita sampai dengan anak ranting. Anak ranting, PAC, DPC, DPD sampai dengan DPC. Ini struktur yang sudah sangat komplit. Secara manajemen ini sudah sangat luar biasa. Nah, yang kedua juga pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan sampai hari ini masyarakat bisa rasakan. Buktinya apa? Setiap calon anggota dewan, setiap calon wali kota, bupati, gubernur pasti akan ada dapat sekolahnya. Oke. Bagaimana nanti ke depannya jikalau mereka ini terpilih, mereka dapat membumikan Pancasila 1 Juni ini. Tapi kalau kita kembalikan ke soal isu pemuda nih, berdasar apa yang Mas Roy amati di pilkada, pilpres maupun pemilu, konteks keterlibatan pemuda atau kepedulian anak-anak muda, anak-anak Gen Z, milenial, itu di era demokrasi terakhir gimana jenengan melihatnya? Teman-teman muda ini kan sangat diminabobokan dengan kenyamanan yang diberikan oleh teknologi. Oke. Tentu ini menurut saya menjadi PR kita bersama. Nah, untuk itu PD Perjuangan, karena kita sudah punya yang namanya sayap partai, banteng
Muda Indonesia. Taruna Merah Putih yang ada di Kota Solo. Teman-teman juga dari KSP, Kawan Perjuangan, ya ikut juga menginisiasi itu untuk lebih bagaimana teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan. Artinya ini teknologi itu bagian dari alat pendidikan politik. Yes. Okay. Menjadi alat pendidikan politik hari ini. Kalau dulu mungkin dengan mimbar bebas, ya. Oke. Orang akan mendengarkan. Nah sekarang media-media itu banyak. Nah itu yang harus dimaksimalkan. Dan teman-teman muda yang masih belum kepikiran ke sana, masih nyaman dengan kemapanan hari ini yang diberikan oleh teknologi, ya ini yang harus kita dorong. Apakah ini juga terkait dengan regenerasi di internal PDIP juga? PDIP sangat membaca situasi, sangat membaca situasi. Kenapa saya bicarakan itu? Karena kita sudah ada lembaga formalnya yang saya katakan Banteng Muda Indonesia, Taruna Merah Putih, ya, Kawan Perjuangan. Ini kan sudah bentuk formal dari teman-teman muda. Dan itu sekaligus menjadi semacam proses awal ya untuk regenerasi di internal. Kalau penglihatan Mas Roy sendiri paling tidak di Solo nih, apakah banyak anak muda Solo yang ada di Banteng Muda Indonesia, Kawan Solo Perjuangan, dan Taruna Merah Putih itu kualitasnya ataupun kemampuannya atau pemahamannya di bidang politik itu jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya? Di partai kita juga ada pelatihan-pelatihan. Oke. Ke depan juga kita akan menyelenggarakan. Ya. Kalau latihan dasar kepemimpinan seperti itu ada. Ke depan ini kan juga akan kita siapkan. Misalnya kita ambil teman-teman ada juga di komunitas juang yang ada itu juga dilatih. Mereka dilatih dengan kemampuan teknokratik, dengan kemampuan teknologi yang ada hari ini, dengan pemahaman ideologi yang ada, itu juga dilatih. Oke. Dan anak-anak muda sekarang cukup punya potensi nggak sih sebetulnya di soal atau ketika diajak bincang politik kayak gitu? Sangat mungkin, sangat bisa. Karena mereka yang akan menyusun secara langsung, menurut saya, peradaban ke depannya. Dan akan menerima estafet berikutnya ya. Urut-urutannya kan ada estafet itu nantinya. Kalau dilihat dari hasil pemilu kemarin, untuk di Kota Solo yang anak-anak muda kemarin yang lolos cukup banyak. Kita banyak. Dan itu memang hasil pendidikan internal juga. Ada internal dan kultural. Karena setelah pelatihan, setelah dapat pengetahuan, mereka akan turun ke lapangan. Bersentuhan langsung dengan masyarakat, bagaimana citanya masyarakat itu. Nah dari experience yang ada itu kan dikembalikan dengan teori-teori yang dia dapat, pengetahuan yang dia dapat, inilah yang akan diterjemahkan terus. Nah salah satu hal yang menarik dan ini jadi sorotan nasional nih. Artinya bahwa diakui atau tidak, wakil presiden kita itu kan tadinya di PDIP nih, dan dari Solo juga, dan diklaim oleh banyak orang dia representasi anak muda. Bagaimana Mas Roy melihat hal ini? Kalau terkait itu begini, orang kadang selalu mengatakan muda itu usia, muda itu kan gagasan kalau saya. Nah, dan gagasannya sebenarnya ini kan yang menjadi bahwa orang paham, orang tidak paham kan dari ide ini. Dari ide. Ide itu tidak akan mengenal usia. Dan ide yang ke depan yang bisa membangun peradaban baru, ya saya kira itu yang akan artinya jalan. Ini dimaknai bahwa
kaum muda itu adalah kaum yang mampu melahirkan inovasi, terobosan, pandangan-pandangan baru terhadap kehidupan masyarakat gitu ya. Betul. Jadi bukan soal usia. Bukan soal usia. Bukan soal dia apakah Gen Z, milenial, generasi. Oh. Gagasan. Karena ide itu kan selalu dinamis. Betul, dan selalu hidup dia. Hidup. Nah, Betul. ide-ide seperti itu kan kita tidak akan bisa menstandarisasi usia segini, usia segini. Iya, benar. Tapi bagaimana tujuan dari kita berbangsa dan bernegara ini bisa semua ekosistem merasakan dan betul-betul sesuai cita-cita undang-undang yang ada. Dan maksud saya ini sebuah pandangan yang menarik bahwa selama ini asumsinya generasi muda ataupun kader-kader baru partai politik adalah kader-kader yang muda secara usia. Itu kan berarti harus ada revolusi pemahaman baru nih di politik Indonesia mestinya. Itu gagasan itu mulai dari situ, Mas, dari ide. Iya, betul. Ini kan sangat dinamis, saya katakan. Iya. Peradaban itu muncul kan dari diskursus, sehingga menimbulkan gagasan baru untuk perubahan-perubahan itu. Nah, apakah sekolah kader, kemudian berbagai pelatihan yang dilakukan oleh PDIP di internal itu diharapkan atau salah satu tujuannya adalah melahirkan kader-kader muda tadi ya? Iya. Itu memang salah satu tugas partai politik kan mendidik. Ya. Mendidik kadernya dan juga mendidik ke masyarakat. Itu salah satu goal yang yang diinginkan oleh partai. Nah, ke depan kita pun mempersiapkan itu. Teman-teman muda nanti usia 17 sampai 30 tahun ini kita akan didik itu beberapa hari dengan pelatihan-pelatihan, baik di kelas maupun di luar kelas. Karena kan diakui atau tidak, tantangan politik ke depan itu kan makin berat nih. Kemudian pemilu kemarin atau pemilu sekarang ini yang sebetulnya untuk kepesertaan partai politik kan luar biasa banyak. Tetapi hasilnya ternyata justru malah yang periode lalu itu 9 partai yang lolos, sekarang malah 8. Iya kan? Artinya tidak selalu membuka ruang ataupun partai politik lebih banyak untuk terjun di pemilu, itu menghasilkan pilihan-pilihan yang semakin variatif sebetulnya kan? Apakah itu salah satunya dari partai-partai itu masih mengusung ideologi lama, ideologi tua dalam konteks muda tadi? Nah, secara faktual dengan data yang ada kan bonus demografi luar biasa. Ya, betul. Dan mereka kan yang kedepannya akan menjadi pemimpin kita. Ya. Apapun itu fakta yang ada. Nah, tentu apa yang menjadi cita-cita berbangsa dan bernegara ini yang harus terus senantiasa harus ditransfer ke teman-teman muda ini dengan berbagai macam media yang dipakai, apapun medianya. Tapi kalau kita melihat pilkada dan pilpres terutama nih ya, karena kontestasinya bersifat sangat personal kepada kandidat ya. Apakah yang kemarin itu mencerahkan menurut jenengan? Dilihat dari cawe-cawenya yang punya kekuasaan lah, dari intervensi, dari merubah konstitusi. Itu apakah membuat area baru maupun men-challenge untuk gagasan baru? Saya kira semua masyarakat akan menilai itu. Tentunya nanti ke depannya akan ada antitesis-antitesis terkait soal-soal yang ada hari ini. Nah, masyarakat itu sendiri dengan basic pengetahuan selama berkehidupan inilah yang akan nanti mengkerucutkan itu. Karena apa? Mereka yang tahu situasi dan kondisinya yang hari ini, yang akan datang maupun yang di kemudian harinya akan mereka rasakan itu. Tapi kan secara faktual, meskipun
banyak ahli hukum, guru besar, kemudian seniman, budayawan melihat bahwa Presiden ke-7 Indonesia itu sudah terlalu jauh ikut campur tangannya. Dan sebagian masyarakat kita itu juga masih menganggap ini tidak ada yang aneh, ini hal yang biasa. Apa makna yang bisa kita ambil, kita petik, kita resapi dari itu semua? Ketika ada sebagian masyarakat kita yang masih tetap memuja-muja mantan presiden begitu. Nah, tugas partai politik itu kan harus membeuskan, menyadarkan. Tentu dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama di dalam konstitusi. Yeah. Nah, berbagai macam, apalagi itu sudah disebutkan semua komponen ekosistem, kelompok intelektual, budayawan, segala macam bergerak itu dalam rangka itu meluruskan. Nah, ini kan harus terus digulirkan, harus terus disampaikan agar semua di level masyarakat paham ada kondisi bangsa dan negara seperti ini. Pendidikan politik harus dilakukan. Tapi apakah itu jadi makin berat saat ada misalnya nih serangan pajak, distribusi bansos, kemudian juga pengerahan aparat? Itu kan tantangan bakalan makin berat tuh. Betul, saya setuju itu. Ya itulah challenge-nya kita ke depan ini. Tentu nanti dengan pendidikan kaderisasi yang akan kita lakukan, ya kita akan memberikan informasi faktual ini. Solusinya akan seperti apa? Jalan keluarnya bagaimana? Langkahnya seperti apa? Ini yang akan kita, salah satu materinya yang kita akan berikan. Nah, untuk penutup nih, apa closing statement jenengan atas kondisi-kondisi yang secara subjektif saya harus lihat atau harus simpulkan tantangan politik sekarang itu jauh lebih berat. Apa yang paling tidak akan PDIP Solo lakukan untuk makin atau menguatkan kesadaran politik masyarakat, paling tidak untuk kadernya di internal? Mungkin bisa ke kamu. Yang pertama tentunya tetap kita taat dan setia kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Yang kedua adalah disiplin partai yang akan kita lakukan. Karena dengan disiplin itu semua jalan keluar akan terselesaikan. Kenapa? Karena itu hasil dari kesimpulan bersama di dalam Kongres bahwa perintah yang dilakukan oleh Ketua Umum akan sejurus, akan inline dengan kader-kader yang ada di tingkat akar rumput. Itulah yang menjadi pilihan-pilihan yang akan kita lakukan ke depan ini. Siap untuk dipimpin oleh Ketua Umum dan menjalankan kedisiplinan partai. Itu saja. Baik, Mas Roy, terima kasih atas waktunya. Dan semoga ke depan Anda tetap istiqomah di jalur politik, karena kita membutuhkan orang-orang yang punya visi, punya sikap, punya komitmen terhadap demokrasi. Siap. Baik teman-teman, itu dari kami dan kita akan ketemu dengan tokoh-tokoh lain berikutnya. Salam. Salam.